Sakit MAH adalah masalah umum yang bisa ganggu kualitas hidup kita. Tapi tahukah kita bahwa ada cara-cara alami untuk meredakannya? Dengan kita kenali tanda-tanda awal dan menerapkan solusi alami, kita pasti bisa jaga kesehatan pencernaan kita tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Apa saja gejala dan solusi alami cegah dan atasi sakit MAH? Kita cari tahu bersama Live in Fullness to Eternity. Enam cara atasi sakit MAH secara alami. Sakit MAH atau yang secara medis dikenal sebagai gastritis. Ini adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada lapisan lambung atau lapisan perut kita. Nah, kalau sudah mulai ada peradangan di lapisan perut kita, ini bisa sebabkan beberapa gejala. Dari yang sangat ringan, yang bisa bikin kita menyepelekan ya, hingga gejala yang berat, hingga bisa bikin kita rasa tersiksa. Nah, meskipun memang pengobatan medis konvensional tersedia, banyak orang mencari pendekatan alami untuk atasi gejala sakit MAH ini. Dan saat ini kita akan bahas berbagai metode alami yang sudah didukung oleh penelitian terbaru, yang harapannya nanti ini bisa bantu kita atasi sakit MAH. Tapi sebelum kita bahas pengobatan alami, penting untuk kita pahami penyebab dan gejala sakit MAH ini. Beberapa penyebab umum itu bisa karena adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bisa karena kita lagi mengkonsumsi obat NSAID atau obat antiinflamatori non-steroid dalam jangka panjang. Bisa juga karena kita alami stres yang tinggi atau stres yang berkepanjangan. Bisa juga kita kena sakit MAH karena kita konsumsi alkohol berlebih atau kita merokok. Bisa juga karena memang kita tidak memiliki pola makan yang teratur sehingga kita terkena sakit MAH ini. Nah, untuk gejala sakit MAH ini bisa bervariasi dari ringan hingga berat, termasuk nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian atas kita. Kita bisa rasa mual dan muntah, kita bisa juga merasa seperti terbakar di dada. Medis sebut ini heartburn. Kemudian yang paling sering itu kita bisa rasakan kalau perut kita mudah kembung, lalu cepat merasa kenyang, kemudian jadinya kita kehilangan nafsu makan kita. Untuk beberapa kasus sakit MAH kita juga bisa sampai terkena diarrhea atau buang air besar yang cair karena sakit MAH ini. Nah, apapun gejala yang kita alami, kita pasti bisa cegah sakit MAH kambuh kembali ataupun meredahkan gejalanya. Dan untuk lakukan ini kita pasti bisa hanya dengan ubah hal-hal kecil di keseharian kita untuk peroleh kesehatan maksimal. Bebas sakit MAH. Berikut 6 cara atasi sakit MAH secara alami. Yang pertama, modifikasi pola makan. Sahabat Live, salah satu langkah pertama agar kita bisa atasi sakit MAH secara alami adalah dengan memodifikasi pola makan kita. Ada beberapa strategi praktis yang sudah terbukti efektif, yaitu pertama, sahabat Live silakan coba dengan makan porsi kecil tapi sering. Ternyata dengan cara simple ini bisa bantu kurangi tekanan pada lambung dan jadinya bisa mempermudah proses pencernaan kita. Kedua, mari sahabat Live coba hindari makanan pemicu sakit MAH. Nah, apa saja sih jenis makanan yang bisa mudah picu sakit MAH ini? Nah, bagi sahabat Live yang sudah sering terkena sakit MAH, kita bisa coba identifikasi sendiri dengan kita tanyakan ke diri kita. Biasanya saya makan apa sih sehingga rasa kembung atau gejala sakit MAH jadi muncul atau terasa? Nah, biasanya kalau berdasarkan penelitian ilmiah, sebaiknya kita hindari makanan yang memicu gejala MAH seperti makanan pedas, asam, atau berlemak tinggi. Kemudian yang ketiga, sahabat Live jangan lupa untuk makan makanan yang kaya seratnya. Loh, apa hubungannya nih serat dan sakit MAH? Ternyata dengan kita makan makanan yang kaya serat, ini bisa bantu percepat proses pencernaan dan kurangi resiko konstipasi yang ujung-ujungnya bisa memperburuk gejala MAH. Dan yang keempat, penting untuk kita sahabat Live kurangi atau bahkan hindari konsumsi kafein dan alkohol. Karena ternyata kedua zat ini sudah terbukti bisa tingkatkan produksi asam lambung kita.
Nah, kalau asam lambung kita meningkat, ini sudah pasti bisa perburuk gejala MAH. Dan cara yang kedua adalah manajemen stres. Stres jadi salah satu sumber penyakit, seperti sudah sering sahabat live dengar. Nah, salah satu masalah yang bisa timbul adalah ini. Ternyata stres bisa perburuk gejala sakit MAH. Nah, ada beberapa teknik manajemen stres yang sudah terbukti bisa efektif dalam cegah atau kurangi gejala sakit MAH. Pertama, meditasi mindfulness. Penelitian buktikan bahwa meditasi mindfulness ini bisa bantu kurangi gejala sakit MAH. Nah, bukan hanya itu, juga bisa tingkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedua, dianjurkan untuk coba lakukan terapi kognitif perilaku atau CBT. Nah, apa sih CBT ini? Singkatnya, terapi ini berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku negatif kita. Dengan kita ikuti terapi ini bisa bantu agar kita kenal bagaimana pikiran dan keyakinan kita ternyata bisa mempengaruhi perasaan dan tindakan kita sendiri. Lalu dengan bekal pola pikir yang lebih baik, kita akan mulai kembangkan strategi perilaku yang lebih sehat. Dengan terapi CBT ini telah terbukti efektif dalam kurangi gejala sakit MAH yang terkait dengan stres. Cara ketiga adalah penggunaan herbal dan suplemen. Sahabat Life, ada beberapa herbal dan suplemen yang terbukti telah tunjukkan potensi dalam mengatasi gejala sakit MAH ini. Pertama, jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan bisa bantu kurangi mual karena sakit MAH. Bukan hanya itu, jahe juga bisa bantu tingkatkan proses pencernaan kita. Selain jahe, sahabat Life juga bisa konsumsi kunyit. Dalam kunyit ada kandungan yang disebut kurkumin. Ini adalah sejenis senyawa aktif dalam kunyit yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan juga bisa bantu lindungi lapisan lambung kita. Berikutnya, probiotik. Dengan kita konsumsi suplemen probiotik, ini bisa bantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus kita dan nantinya bisa bantu kurangi gejala sakit MAH. Dan yang terakhir adalah madu. Sahabat Life, madu memiliki sifat antibakteria dan bisa bantu tubuh melawan infeksi yang diakibatkan oleh jenis bakteria Helicobacter pylori ini. Yang sudah saya sebut di awal pembahasan tadi, bahwa ini adalah salah satu penyebab sakit MAH. Nah, teknik yang keempat adalah teknik relaksasi. Sahabat Life, selain manajemen stres tadi, sahabat Life juga bisa coba lakukan teknik relaksasi di sela kesibukan kita. Karena teknik relaksasi ini terbukti bisa bantu kurangi stres dan meredakan gejala sakit MAH. Nah, apa saja jenis teknik relaksasi yang bisa kita coba? Yang pertama adalah lakukan pernapasan diafragma. Ini adalah teknik pernapasan dalam yang bisa bantu meredakan ketegangan dan ujungnya bisa bantu kurangi produksi asam lambung kita. Nah, yang kedua adalah sahabat Life bisa coba progressive muscle relaxation atau PMR. Nah, PMR ini juga sudah terbukti efektif dalam kurangi gejala sakit MAH dan tingkatkan kualitas hidup pasien. Nah, cara yang kelima adalah hidrasi yang tepat. Wah, apa benar hanya dengan minum bisa bantu atasi atau cegah sakit MAH? Sahabat Life, ternyata hanya dengan kita menjaga hidrasi yang tepat sangat penting untuk kesehatan pencernaan kita. Lantas, apa saja strategi agar kita bisa lakukan hidrasi yang tepat ini? Yang pertama, mari kita minum air putih secara teratur. Ternyata bukan hanya makan saja yang harus teratur, sahabat Life. Minum air putih yang teratur justru ternyata bisa bantu menetralisir asam lambung dan jadinya bisa dukung fungsi pencernaan yang sehat. Dan yang kedua, sahabat Life bisa harus hindari minum saat makan. Mengapa? Karena jika kita minum terlalu banyak saat makan, ini bisa mengencerkan asam lambung dan berujung ini bisa ganggu proses pencernaan makanan di lambung kita yang nantinya trigger sakit MAH. Dan cara yang keenam adalah olahraga teratur. Apa sih hubungan antara olahraga yang teratur dengan cegah atau atasi sakit MAH? Sahabat Life, aktivitas fisik yang teratur ternyata juga bisa bantu kurangi gejala sakit MAH. Dengan kita berolahraga intensitas sedang seperti jalan cepat atau bersepeda, ini terbukti bisa bantu tingkatkan motilitas usus kita dan secara bersamaan
bisa bantu kurangi stres. Bahkan dengan kita hanya lakukan latihan perut ringan, ini ternyata bisa membantu. Karena latihan ini menargetkan otot perut kita. Itu berarti ini bisa memperkuat sistem pencernaan kita. Mitos atau fakta. Jika tidak ada rasa sakit lagi, maka gastritis atau sakit MAH sudah sembuh. Itu adalah mitos. Kenapa? Karena gejala sakit MAH bisa mereda. Tetapi ini tidak selalu berarti bahwa kondisi tersebut telah sembuh sepenuhnya. Misalnya infeksi bakteria H. pylori ini bisa tetap ada tanpa gejala aktif. Dan tanpa pengobatan yang tepat bisa nantinya sebabkan masalah lebih besar di kemudian hari. Kemudian mitos dan fakta yang berikutnya adalah merokok tidak mempengaruhi sakit MAH. Itu adalah mitos. Mengapa? Karena merokok terbukti bisa perparah gastritis karena bisa tingkatkan produksi asam lambung dan kurangi aliran darah ke lambung kita yang berujung bisa perlambat penyembuhan dan meningkatkan resiko komplikasi. Sahabat Life, penting untuk kita ingat agar kita bisa mengatasi sakit MAH secara alami, ini tentu memerlukan pendekatan holistik di mana ini melibatkan modifikasi gaya hidup, pola makan, dan pengelolaan stres. Meskipun metode alami ini sudah terbukti bisa sangat efektif, penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum kita memulai regimen pengobatan baru. Terutama jika kita sudah mengalami gejala persisten atau parah, sahabat Life. Intinya, kombinasi antara pendekatan alami dan perawatan medis yang tepat pasti bisa berikan hasil terbaik dalam mengatasi sakit MAH dan tingkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.